Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih bersama surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat cinta di bahasanya terkadang meliuk-liuk. Ya, ada yang dengan retorika hadzaf, ada yang dengan retorika tashbih. Ya ini nih kemiripan dan perbedaan nih. Ya itu tidak masuk di tashbih itu. Kalau tashbih itu penyerupaan. Misalnya anta kal badri, kamu seperti bulan purnama. Itu namanya tashbih. Tapi ini asyibhu wal ikhtilaf, kemiripan dan perbedaan. Kemiripan dalam konstruksi bahasa, konstruksi lafaz atau kalimat. Nah, itu yang kita sudah mulai pelajari ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antaranya lagi adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 191 yang akan dibandingkan dengan surah yang sama di ayat yang berbeda, yaitu ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqaftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wa qawluhu يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Ya, tampak ya, bisa kita tebak, ini wal fitnatu asyaddu minal qatl, ini wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Jadi di mana kemiripannya? Kemiripannya di wal fitnatu dan minal qatl, perbedaannya di asyaddu dan akbaru. Nah, kenapa itu dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl? Dan kenapa pula dikatakan wal fitnatu akbaru minal qatl? Fadil Saleh Samarrai mengatakan bahwa yang akbar itu artinya kan lebih besar. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, saya belum diterjemah ya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu, dimanapun, thaqiftumuhum, kalian jumpai mereka. Waduh, ini kejam ini. Ya, situasinya situasi perang. Situasinya situasi perang ini. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, keluarkanlah mereka, min haitsu, dari arah, akhrajukum, mereka mengusir kalian. Jadi tampaknya ini di saat Fathu Makkah. Yang ya di itu ya, di tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah Fathu Makkah itu. Nah, kemudian tahun 9 Hijriahnya tuh ada haji, ya, rombongan haji dari Rasul SAW kasih pengumuman.
Ya, dikasih pengumuman 4 bulan setelah bulan haji itu dikasih kesempatan untuk terus berada di Mekah orang yang tidak mau masuk Islam. Ya, yang mau masuk Islam tetap ada di Mekah. Jadi diusir mereka dari Mekah. Tidak boleh ada dua agama di Mekah. Sampai setegas itu. Ya. Karena memang harus diamputasi. Wal fitnatu, dan fitnah itu, fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Penyembahan terhadap berhala. Wal fitnatu, dan fitnah itu, syirik itu asyaddu. Asyaddu itu lebih keras, lebih berat. Minal qatl, daripada pembunuhan. Nah, sebab apa? Sebab syirik itu efeknya itu bikin sengsara. Ya, aturan poliandri itu aturan syirik gitu. Ada zaman dulu tuh namanya poliandri. Ya, nikah sifah, prostitusi itu aturan syirik. Maka dalam Al-Quran itu antara zina dengan syirik itu diiringkan, ya, seiring. Terus ada aturan mengubur anak perempuan hidup-hidup tuh aturan syirik, bikin sengsara, bikin sengsara. Aturan pengorbanan darah perempuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, perempuan disiksa-siksa demi kesejahteraan masyarakat. Ya, untuk apa itu dikorbankan untuk Tuhan mereka? Ya, itu aturan syirik. Ya, jadi kalau misalnya ampunan Tuhan harus ditebus dengan cucuran darah. Kayak orang Kristen itu aturan syirik itu. Kita cukup istighfar, cukup bertobat. Jadi bikin sengsara aturan syirik. Ya, sekarang di Syiah ya misalnya. Waduh, harus demi membela Husain, ya, demi bertakwa kepada Allah, harus dikeluarkan darahnya dari kepala, menyiksa diri, itu aturan syirik itu. Ya, meskipun atas nama Allah, Allah tidak begitu. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu kalau di dunia, nanti di akhiratnya lebih-lebih, ya, dengan syirik itu tidak ada amalan yang bisa diterima oleh Allah. Ya, pasti masuk neraka orang musyrik. Bandingkan dengan ayat 217 surah yang sama Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fihi. Ya, peperangan di dalamnya. Mereka bertanya, apa hukumnya perang di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram? Qul, katakanlah Muhammad, qitalun fihi kabir. Peperangan di dalam bulan yang suci itu kabirun, ya, dosa besar. Kabir di sini besar, besar itu apa maksudnya? Dosanya besar. Wasaddun an sabilillahi, menghalangi dari jalan Allah.
menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan ingkar kepada Allah. Wal masjidil harami, dan menghalangi orang dari masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penduduknya dari tanah haram. Akbaru, lebih besar, ya, indallahi, di sisi Allah. Jadi ini sedang menuturkan dosa-dosa besar semua ini. Ya, perang di bulan-bulan haram, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, kafir kepada Allah, ya, mengusir penduduknya dari tanah haram, dari tanah Mekah. 5 tuh disebutkan. Semuanya kata Allah ini dosa besar. Perang itu dosa besar, perang di bulan haram itu dosa besar. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah dan ingkar kepada Allah, menghalangi manusia dari tanah haram, dari Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari tanah haram, itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Indallahi, di sisi Allah. Wal fitnatu, tapi ada yang lebih hebat lagi. Wal fitnatu, dan syirik itu akbaru, lebih besar daripada itu semua itu. Ya. Akbaru wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Jadi yang ditanyakan tentang pembunuhan, tentang peperangan. Perang di bulan haram itu ya haram. Tapi syirik itu ya lebih haram daripada perang di bulan haram. Ya, lebih besar keharamannya. Nah, jadi Fadil Samarrai mengatakan bahwa di ayat yang kedua ini, ayat 217, itu sedang menuturkan semua dosa-dosa besar. Ya. Qul qitalun fi kabir wa ikhraju ali minhu akbaru indallah. Jadi untuk mengatakan bahwa ini sangat besar, ya, daripada yang besar-besar itu semua, nah itu yang dimaksudkan di ayat ini. Nah, berbeda dengan ayat 191. Rangkaiannya itu tentang kerasnya orang-orang kafir, atau tentang tentang sikap keras terhadap orang-orang kafir. Bagaimana bersikap keras, bersikap tegas, yang dalam bahasa Arab itu adalah asyiddah. Waqtuluhum, bunuhlah mereka, haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari daerah, dari arah di mana mereka telah mengusir kalian. Namanya perang, ya, dibalas. Mereka kemarin mengusir, sekarang diusir. Kenapa? Karena peperangan itu tidak henti. Perang itu tidak henti. Kalau sekarang dia kalah, sekarang kalah, tapi dia akan mencari cara, cari waktu, cari momen di mana mereka bisa membalas. Ya, meskipun orang kafir Quraisy sudah kalah, ya, di tahun 5 Hijriah sudah kalah mereka. Jangan Quraisy Yahudi, kocar kacir. Ya, sudah tidak bertaring lagi. Tapi kalau dibiarkan, nanti mereka akan bikin ulah lagi.
Tuh, maka mesti diusir. Tapi apakah terjadi itu pengusiran? Pengusiran dari tanah Mekah tidak terjadi. Kenapa? Karena masyarakatnya lebih memilih beriman daripada keluar dari Mekah dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Karena mereka mengetahui dengan jelas kejayaan Nabi Muhammad SAW, ya, dengan kebenaran ajarannya. Tahu dengan jelas mereka. Ya, mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Rasul SAW. Ya, di samping itu pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan sudah masuk Islam duluan. Ya. Lalu Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, dan fitnah syirik itu asyaddu, ya, lebih keras minal qatl daripada peperangan, pembunuhan. Jadi sikap yang keras. Apa itu sikap yang keras? Sikap yang keras itu membunuh mereka dimanapun mereka berada. Dan itu sangat menakutkan bagi orang kafir itu. Meskipun saat Fathu Makkah itu tidak ada yang darahnya tercecer kecuali satu orang. Orang yang sangat kotor sekali berlindung di balik sitar Ka'bah. Di balik kiswah Ka'bah. Dicutik perutnya oleh Rasul. Satu orang saja, yang lain beriman. Ya, jadi tahun 8 Hijriah itu dalam sehari masuk 2.000 orang masuk Islam. Masih ada orang musyriknya, masih ada. Ya, tahun 9 Hijriah bersih dari orang musyrik. Nggak ada lagi orang musyrik masuk. Ya, tahun 10 Hijriah Rasul haji sallallahu alaihi wasallam. Tahun 11 Hijriah Rasul wafat. Ya, jadi itu ya bedanya wal fitnatu asyaddu minal qatl dan wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, tapi kalau di kita tuh ya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, bukan fitnah itu, tapi fitnah di sini maksudnya adalah syirik. Ya, bukan orang memfitnah ya, wah ini orang mencuri padahal tidak mencuri, difitnah, bukan itu. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang memahaminya fitnah ya fitnah. Menuduh seseorang akan melakukan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ala lisan Nuh alaihi salam fi surati Hud. Dan di antaranya lagi adalah firman Allah Ta'ala dalam rangka mengisahkan apa yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam yang termaktub dalam surah Hud ayat 29 ya, yang dibandingkan dengan surah Yunus ayat 72. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَيَا قَوْمِ wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak minta kepada kalian, la tidaklah, as'alu aku minta, kum kepada kalian, gitu kan? La as'alukum, aku tidak minta kepada kalian alaihi atasnya, atas dakwah, karena dakwah, malan akan harta. Ya, tidak minta duit, tidak minta harta dari dakwahnya itu. In ajriya, tidak lain dan tidak bukan pahalaku atau bayaranku illa 'ala Allah, kecuali atas Allah. Allah yang akan bayar, akan membayarnya.
Begitu semua Nabi begitu. Nah, semua Nabi. Semua Nabi berkata kepada kaumnya, aku berdakwah tidak minta bayaran. Allah yang akan bayar. Itu etiketnya seperti itu. Jadi salah orang kalau dipanggil untuk dakwah, dipanggil untuk kasih nasihat, minta bayaran. Dipanggil untuk ceramah, minta bayaran. Salah. Ya, nggak benar. Ya, tapi boleh masyarakatnya memberi hadiah sebagai penghargaan. Baik ya. Ya, jadi di beberapa ayat selain ayat ini ya, itu memakainya ajar. Jadi bukan mal. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari dakwahku ini pakai mal. Tapi di tempat-tempat lain memakainya ajar. Ya bukan mal. Jadi la as'alukum alaihi ajra atau ma sa'altukum min ajr. Ya, seperti dalam surah Yunus nih. Ya, ayat 72. Fa in tawallaitum, maka apabila kalian berpaling, fama sa'altukum min ajr. Ya, aku tidaklah meminta kepada kalian min ajirin sedikit pun bayaran. Ajar. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak lain dan tidak bukan atau hanyalah bayaran saya itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam. Begitu juga di dalam surah Asy-Syu'ara ya, masih tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan tidaklah aku minta kepada kalian alaihi atasnya nasihat dakwah min ajar sedikit pun bayaran. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak lain dan tidak bukan bayaranku akan dipenuhi oleh Tuhan semesta alam. Ya. Begitu ya. Dan ini banyak ya. Ya, kata ajar sebagai gantinya mal. Ajar artinya bayaran, ya mal artinya harta. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Ya, misal di surah Hud ayat 51, Asy-Syu'ara 127, 145, 164, 180, surah Sahabat 37. Ya. Itu semua ya tentang apa yang dikatakan oleh para nabi bahwa mereka berdakwah itu bukan demi uang. Apa itu tujuannya? Supaya manusia selamat. Tujuannya adalah agar manusia selamat di dunia, di akhirat. Ya, dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa ini yang di surah Hud ayat 29 ini memakainya kata mal? Ya, apa tuh masalahnya itu? Apa katanya?
Itu masalahnya adalah setelah ayat tersebut berbicara tentang khozain. Berbicara tentang khozain. Khozain itu apa itu? Khozain itu jamaknya uh, jamaknya uh, kalau bahasa kita khazanah, hazanah, ya, khazina, perbendaharaan, kekayaan. Jadi makanya dipakainya kata mal, harta. Karena kalau perbendaharaan kekayaan urusannya adalah harta, bukan bayaran. Itu ya, di ayat 31 Nuh mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah. Ya, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki kekayaan-kekayaan dari Allah, perbendaharaan-perbendaharaan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kata mal itu lebih cocok dibanding ajar untuk kata khazain. Ya, lagi berbicara tentang apa ini? Lagi berbicara tentang perbendaharaan kekayaan. Jadi itu tentang apa? Tentang harta lah. Ya mal. Ya bukan tentang bayaran. Kalau bayaran itu tentang kerja. Bentar. Jadi lafadznya itu sudah benar-benar dipilih ya. Tidak ada bentrok bahasa itu. Nah, jadi yang seperti ini apakah dikarang oleh orang yang tidak pernah sekolah? Ya, dahsyat sekali ini. Sampai sedetail itu. Ya memang Al-Quran kitabnya itu semuanya nyata sekali. Wah ini nggak cukup nih satu nih. Ya, saya kira sampai di sini dulu Bun ini. Sampai halaman 176. Ya, besok kita di sini hari Rabu. Insya Allah. Mana Zalika? 176. Oke. Baik, Ustaz terima kasih banyak atas waktunya untuk menularkan ilmunya kepada kita semua. Mari silakan Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab.
Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PR pertanyaan yang hari Rabu saya Ustaz. Apa itu? Lupa saya. Waktu itu saya chat. Jadi mendoakan kejelekan kepada kawan yang menyakiti itu Ustaz. Itu kan Allah tidak mencintai, tidak menyukai hal yang demikian. Kalau ini kasus kejadian terasa sakit hati salah seorang teman terhadap tindakan teman yang lain. Pada saat itu dia kasusnya masalah gara-gara anak aja kamu tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja gitu. Ya, pada saat itu anaknya sakit yang merasa sakit hati ini. Nah, kemudian dia berdoa, berbisik di dalam hatinya, mudah-mudahan dia tidak merasakan bagaimana susahnya punya anak seperti itu Ustaz. Qadarullah menikahlah yang menyakiti hati ini, terdiagnosislah dia kelainan di indung telur sampai akhirnya rahimnya diangkat gitu Ustaz, dan indung telurnya diangkat. Jadi ini sekarang yang mendoakan itu menyesal. Nah, apa yang harus dilakukan atas kesalahannya mendoakan kejelekan kepada kawan tersebut Ustaz, di samping dia bertaubat kepada Allah dan kepada kawannya ini sikapnya bagaimana Ustaz? Syukran. Saya kira itu doa yang baik ya tadi. Semoga dia tidak merasakan susahnya mendidik anak atau mengasuh anak. Ya, bukan dalam rangka semoga dia tidak punya anak. Ya, bisa jadi itu artinya semoga dia apabila punya anak ya tidak susah seperti saya lah mendidik misalnya. Ya. Saya kira sih nggak apa-apa ya, tapi terkadang itu dikabulkannya dengan bentuk yang tidak pernah kita kira. Oh ya Ustaz. Ya, ada orang yang berdoa ya di multazam dia berdoa, kiai punya pesantren. Ya Allah, saya cukup punya anak 2 saja. Jadi begitu pulang istrinya itu hamil keguguran lagi. Terus sudah itu berapa tahun lagi hamil lagi, begitu anaknya terlahir nggak lama setelah itu meninggal. Akhirnya dia ingat salah itu doanya itu. Ya saya cukup punya anak 2 saja gitu. Jadi anaknya mati terus 3 kali. Jadi dia haji lagi ini orang Bali ini. Haji lagi dia di tempat yang sama dia berdoa. Ya, mohon kepada Allah dihapuskan dosanya dia salah berdoa itu. Ya, agar ingat ya padahal nggak mesti ke sana kan, tapi karena dia merasa itu gara-gara doa di sana, dia tebus doa lagi di sana. Berdoalah dia kepada Allah agar Allah memberinya dan memilihkannya yang terbaik untuk keluarganya. Ya udah dikasih lagi anak, nggak meninggal, kasih anak banyak. Ya Allah mendaki anak banyak untuk dia. Nah, jadi itu yang waktu dia berdoa tidak tergambarkan itu akan terjadi seperti itu. Ya, untuk mengabulkan doa dia cukup 2 anak saja. Jadi anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan keguguran, ada yang dengan meninggal lagi lucu-lucunya coba. Ya. Sekaligus itu teguran gitu. Kenapa sih berdoa? Doanya tuh begitu amat. Nah, kalau pengen punya anak cuma 2, ya
lakukan hal-hal yang secara kedokteran mungkin, gitu kan. Katanya misalnya lakukan hubungannya di saat-saat tidak subur. Ya, kapan itu? Seminggu setelah haid, seminggu sebelum haid. Ya, perempuan tuh tahu. Ya, halal hubungannya. Tapi apa namanya? Itu kan teori. Yang benar itu teorinya kiai. Itu teori dokter tuh. Kalau teori kiai itu bagus ya. Nah, mau dengar gak pada nih? Oh, Ustaz. Ya. Meskipun sudah pada menopause ya, penting nih ya. Ustaz. Jadi ada seorang santri kiai. Iya, kenapa? Saya punya anak perempuan terus. Ya, pengen punya anak laki-laki lah, tapi pengennya entar lah 3 tahun 4 tahun lagi. Kata kayaknya gampang. Biasanya kalau pengen punya anak perempuan itu dari kanan ke kiri. Ya. Sekarang kalau pengen punya anak laki-laki dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan tuh berarti posisi suami itu di kirinya istri tidur ya. Terus dia naik gitu kan. Nah, baik kayak gitu. Ya, setahun kemudian datang lagi kiai. Istri saya hamil lagi gitu. Kata kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin hamil lagi. Kalau kamu ikuti teori saya. Jadi santrinya itu nafsu gitu. Kayaknya nggak percaya. Ya, karena kayaknya nggak percaya gitu. Ya, jadi di bawah nih istri saya lagi hamil gitu. Tanya. Kata kayaknya nggak mungkin. Kalau kamu ikuti teori saya. Bagaimana kamu melakukan? Ya dari kiri ke kanan, nggak mungkin. Pasti ada berhenti di tengah. Ya, maksud saya, kalau pengen tidak punya anak, ya jangan hubungan gitu. Jangan hubungan. Itu maunya kiai itu gitu deh, tapi dia ngomongnya halus ya. Ngomongnya halus. Ya, mau marah sebenarnya sama santri itu. Ya, kenapa sih takut amat gitu? Baik ya, saya kira itu. Nggak apa-apa itu. Ya, dia mendoakan baik saja sebenarnya ya. Semoga dia tidak diberi kesusahan oleh Allah dalam mengasuh anak. Ya, saya kira baik ya. Artinya bisa saja dia dikasih anak banyak, tapi semuanya nurut-nurut. Ya, syukran Ustaz. Apa? Ya, ada lagi. Ustadz, Iya. mulai Senin depan siapa yang ngajar? Senin depan. Iya. Memang saya sudah nggak ada hari Senin pun. Nggak bisa jam 8 misal udah harus ada di sana. Gitu ya. Ya, nanti aku tanya ya. Kalau dari rumah jam 6:30 sampai sana jam 8 masih bisa sih kayaknya. Senin. Ya, berarti hari Selasanya coba dari Mekah ya. Dari Madinah. Dari Madinah. Biar yang tidur sama saya pada dengerin juga ya. Iya, betul. Berapa orang sih Bu di kamar tuh Bu? 4 orang. Dulu saya tahun 2006 tuh berberapa itu? 1, 2,
Berdelapan. Hmm. Berdelapan itu. Saking nggak adanya hotel itu. Berdelapan. Saat ini lagi membludak Ustaz. Hotel pada penuh semua. Ya, berdelapan. Hmm. Sama. Dulu saya hajian ber-11. Satu laki-laki untuk ini ngelindungin. Saya tahun Karena 2004 itu. ya, tahun 2011 bareng istri saya. Umrah tuh 10 hari 11. pertama. Iya, itu sekamar dia berdua tuh. Karena dikasih keringanan kan, nggak ada duitnya sebenarnya itu untuk bisa berdua. Ya, karena pemiliknya itu kawan istri saya. Udah. Ya, Dapat uang yang besar. dapat yang Ya. untuk berdua. Double room. Jangan lupa saat itu apa? Bawa jaket. Dingin. 8 derajat Madinah. Uduh. Dingin. Ya, tapi tidak. Saya pernah tahun berapa itu? Tahun 2006. Iya tuh. Itu 2 derajat itu di Madinah tuh. Waduh. Ya kan kalau mau wudu kan turun kan, hamamnya itu kan ke bawah kan. Kan begitu turun kan anget, airnya juga anget kan. Ya, begitu keluar kena angin. Waduh mau jatuh saya. Badan kan tipis badan saya. Ya Allah. Iya. Kalau di Madinah itu anginnya kenceng lagi. Ya, lebih ekstrem daripada di Mekah. Jadi siap-siap jaket ya. Saya bilang sama Umu, siapin. Kaos kaki. Buat mama mertua juga. Katanya jaket udah ada. Matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ustadz, ini bedanya ajar dengan mal ini cukup jelas, tapi ada beberapa yang tipis-tipis bedanya Pak Ustadz ya. Misalnya di dalam surat Az-Zalzalah di ayat 7 itu kenapa enggak ajar ya Pak Ustadz? Tetapi dia ya mal. Misqala dzarratin saghirah. Zalzalah. Iya, untuk melihat bedanya yang sangat jelas begitu. Kalau ajar tadi dikatakan pahala dari suatu pekerjaan atau perbuatan itu sendiri. Tapi di sini bukan mengenai perbendaraan atau harta ini ya, zalzalah. Iya, kalau yang tadi kan berbicara tentang bayaran. Iya. Bayaran atas dakwah. Iya. Bayaran atas dakwah. Jadi masyarakat saat itu ya sudah sangat menghargai dakwah. Ya biasa ya kasih istilahnya amplop segala. Nabi Nuh tidak minta itu sebenarnya. Ya, penghargaannya udah dulu ada. Tapi Nabi Nuh bukan minta itu. Dan nabi-nabi yang lain juga nggak minta itu. Baik, yang di surah, jadi ajarnya di situ bayaran berupa uang, ya. berupa materi. Tuh, tapi di surah Az-Zalzalah ini, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Jadi, ya, kata-katanya barang siapa mengamalkan seberat dzarrah sebuah kebaikan, ya roh, maka ia akan melihatnya.
Jadi ini tidak ada kata ajar di sini. Maksudnya perbuatannya itu akan dia lihat. Perbuatannya dia lihat, ya, terus pahalanya dia lihat. Demikian juga sebaliknya. Jadi, kalau ini andaikan, ya, kalau ini berbicara tentang pahala, ya, pahala di akhirat, ya Bu. Iya. Ya. Baik, silakan ada lagi. Kalau yang di surat Ali Imran ayat 199 bagaimana Pak Ustadz itu? Itu yang menjual ayat Al-Quran dengan harga murah. Ali Imran 199. 199. Kenapa saya? Bosan. Setiap hari Mayam hidup, bosan hidup. Bosan kenapa? Mandi coba biar nggak bosan. Bosan apa malas? Hah? Kenapa? Hah? Nggak mau apa? Nggak mau mandi ya udah. Asbabannya mau baca ini ayatnya agak panjang ya. Susah babannya susah bergerak. Kasih. Ini ayat 199. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, entah Yahudi, entah Nasrani, laman, benar-benar ada yang yu'minu billahi, beriman kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kalian, Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil, ya. Khashi'ina lillahi, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna, mereka tidak membeli bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, thamanan qalila, satu harga yang sedikit. Nah, apa ini maknanya ini? Membeli dengan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allahnya dijadikan sebagai alat tukar. Dijadikan sebagai duitnya. Ya, untuk memperoleh thamanan qalila, harga yang sedikit. Mana tuh harga yang sedikit? Ya, misalnya mengatakan, ya Yahudi ini agama yang benar. Ya, Tauratnya mengatakan demikian. Tapi tidak benar. Ya, kalau orang Yahudi mengimani Nabi setelah Musa, misal. Demi untuk mempertahankan, ya pendetanya nih, pendeta Yahudinya, demi untuk mempertahankan kedudukannya, karena di situ ada fasilitas. Dan dia tahu kalau apa yang dikatakannya itu keliru atau menyesatkan. Ya, samanya dengan para pendeta, ya, setelah melakukan perbandingan agama, membandingkan Al-Quran dengan Bible, ya, pasti jauh sekali. Jauh luar biasa, jauh. Ya. Kalau Bible itu siapa yang nulis? Ya, orang yang nulis. Tapi kalau Al-Quran, wahyu langsung dari Allah. Jadi jauh sekali. Mereka
Mereka tahu itu, ya Islam itu yang benar. Tapi kalau mereka tinggalkan kedudukannya, ya fasilitasnya akan dicabut. Ada seorang pendeta ditanya, pendeta gitu, itu tadi khotbah itu kalau secara orang makan telur itu dimakan bulat-bulat. Tapi gini sekarang kita bagaimana ya? Mengklarifikasi tuduhan orang-orang Islam bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Kita kan tidak menyembah 3 Tuhan. Tapi untuk menjawab bahwa kita tidak menyembah 3 Tuhan itu bagaimana jawabannya itu? Kita ini menyembah 3 Tuhan atau tidak? Pusing pendetanya. Dibuka-buka di laptopnya, di kitabnya, dia bilang, filenya saya hilang. Nggak bisa jawab itu dari jamaah sendiri. Jadi orang Kristen tuh kalau ditanya, atau kalau dilempar kepada mereka, kata-kata kalian menyembah 3 Tuhan. Nggak bisa berkutik mereka. Jadi beda dengan Islam, ya satu. Tidak dengan kata-kata yang menimbulkan pengertian bukan satu. Nah, pendetanya nih tahu kalau itu tuh salah. Akidah mereka tuh salah. Tapi kalau ditinggalkan, bagaimana fasilitas akan dicabut. Nah, itu tuh yang disebut wala tasyaru bi ayati wala yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Jadi ini Al-Quran sudah mengatakan bahwa di antara ahlul kitab itu ada yang beriman kepada Allah, kepada Quran, kepada kitab mereka, dan tidak membeli harga yang sedikit dengan kitab. Karena kitabnya ada di tangan dia. Itu bisa dijadikan uang. Untuk beli apa? Untuk beli fasilitas. Dapat mercy, dapat. Mereka tidak lakukan itu. Ya, masuk Islam saya diambil fasilitasnya silakan. Terus Allah mengatakan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, tidak dibayar oleh manusia. Ya, tapi dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajr. Ya. Ulaika lahum ajruhum, mereka itu bagi mereka ajruhum pahala mereka 'inda rabbihim di sisi Allah Subhanahu. Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat sekali perhitungannya. Jadi di sini ada dua ya. Ada dua, satu tentang membeli dengan ayat-ayat Allah. Jadi yang dijadikan uang itu adalah ayat-ayat Allah, kitabnya. Ya. Untuk membeli apa? Untuk membeli kedudukan. Yang di situ ada harta di situ. Nah, tapi pakainya saman. Saman itu satu entitas yang punya harga. Saman. Saman itu jadi pendeta itu harga. Jadi pendeta harga, dapat fasilitas juga harga, itu saman. Ya. Nah, sebagian sebagian ahlul kitab tidak lakukan itu. Ya iman, mengikuti kitabnya benar. Nah, tidak dapat harga, tidak dapat bayaran, ya kan, karena mereka beriman. Dari orang tidak dapat bayaran, tapi mereka dibayar oleh Allah. Ya, makanya ajar pasti. Ya, makanya ajar. Ya, balasnya dari Allah. Ya, karena saman itu bukan saja tidak harus berupa harta. Ya, kedudukan itu juga saman. Nilai ya, saman itu nilai. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya ulaika lahum maluhum pasti salah. Ya, mereka itu akan dikasih harta oleh Allah, pasti salah. Ya, kenapa tanpa begitu pun dikasih harta oleh Allah? Ya. Ya, jelas Pak Ustadz. Syukron. Terima kasih. Wow.
Iya tuh ada berapa orang? Ada banyak depan. Ah, ada tuh. Siapa tuh? Assalamualaikum. Zojah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syuk, apa ini? Syukran. Doza lupa ya. Siapa ya? Boleh aku kasih. Barakallahu fikum. Siapa? Ustaz, saya nak tanya boleh ke? Boleh dong. Mana? Kok tulisannya Singapura nih. Iya, Ya, Melayu. Silakan. Ini yang bisa jawab Bu Siti Alfi. Nggak ada pertanyaan nih tulisannya di sini, nggak ada. Ya, apa, mana itu apa? Ustaz, saya nak tanya boleh ke? Ya, boleh lah. Boleh. Sudah pergi dia. Sudah Goibah. Sudah Baik. nggak ada. Nggak ada pertanyaan dari ini. Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Masih? Masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, mungkin cukup ini. Cukup ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Dan Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari hari Rabu tentunya. Hari Senin insya Allah Ustadz masih bisa mengajar ya. Tapi kita batasi sampai 6:30 aja. Itu hari Senin. Karena hari Senin itu harus sudah sampai di bandara jam 8. Pukul 8 untuk mendapatkan pengarahan dan sebagainya. Dan berangkat jam 1:30 ya, 1:30 takutnya itu. Insya Allah dengan total 90 orang yang akan berangkat nanti. Iya. Nggak jadi Bu Neng. Ramadan aja Bu. Ada ditinggalin Abah deh. Ya, Ramadan ditinggalin nama Allah. tanggal 17 baru pulang gitu. 17 9 hari. Ustadz Sujai akan ketemuan tuh Ustadz sama Bayu. Sama Mas Bayu di Mekah nanti. Kemarin tuh Ustadz Bayu udah OTW ke Mekah. Ustadz Sujai baru mau ke Roda. Tapi hari ini beliau ini berangkat ke Mekah. Saya bisa ketemuan. Belum pernah ketemu itu Mas Bayu sama Ustadz Sujai. Udah saya kasih nomornya masing-masing. Bu Nini, Ya. Bu Nini, Ya. saran nih. Oleh-oleh dari Pak Ustadz mungkin beberapa kali bisa live yang memungkinkan dari sana gitu. Jadi kalau malam kan, kalau yang subuh kan malam di sana itu kan kalau keluar dingin ya. Tapi kalau di waktu yang lain kamar aja Bu, nggak keluar di kamar aja. Ya kan di kamar. Ini yang maksudnya yang view sana itu kan bisa yang
Pak Ustadz lagi terjemah ini usul aja kalau nggak memberatkan. Itu kan udah siang tuh kalau yang lagi Zuhur. Granada, dan juga kalau malam juga di sana kan masih sore. Itu view sana oleh-oleh gitu. Bismillah, diusahakan. Ya, di saat Ustadz ada waktu lah gitu. Kalau Ya, kalau kalau lagi nggak nggak memberatkan. ziarah-ziarah sih nggak masalah. Kalau lagi ziarah kan mungkin harus di bus. Nggak tahu Bisa. sinyalnya bisa apa enggak gitu. Mumpung di sana Pak Ustadz. Coba aja, bismillah. Ya. Waktu sholatnya mepet Ustadz ya. Iya, waktu sholatnya mepet, jadi waktu itu terkejar-kejar untuk ke masjid aja, baru balik udah ke masjid lagi. Iya. Jadi kayaknya udah capek. Saya kalau misalnya kalau di Masjidil Haram itu pengurus-pengurusnya itu diantaranya kenalan saya. Jadi bisa saja saya pinjam itunya ruangannya di Mekah. Ya. Atau memimpin doa kita apa kamera Pak Ustadz arahkan ke Ka'bah gitu ya, kita ikut berdoa di sini. Saya ini Bapak Ibu, saya ini beda dengan kawan-kawannya, kawan-kawan selfie apa segala. Saya hampir tidak pernah selfie saya. Seumur hidup saya hampir tidak pernah, hampir nggak pernah selfie. Kecuali diminta foto. Kecuali diminta. Untuk berdoa aja. Waktu jadi undangan Salman kan, Raja Salman tahun 2017, wah dengan ulama-ulama besar pada selfie. Saya tuh nggak tahu, kok nggak tertarik gitu. Jadi nggak ada foto saya dengan ulama-ulama itu, biasa aja. Ya. Nggak tertarik saya gitu. Nggak tahu. Di MK lumayan banyak Ustaz fotonya. Disamakan sayang waktunya. Iya. Gimana, tapi jangan Bisa? sampai terganggu ibadahnya, Ustaz. Iya, jangan dipaksain sayang, karena kan waktunya juga sebentar bersama rombongan. Mungkin rombongan itu butuh Ustaz. Nah, itu yang paling dekatnya. Nggak, rombongan nggak ada yang kenal saya, Bu. Loh, iya. Nanti kan nggak ada kenal saya. Sudah ada 2 TL, Ustaz jadi jemaah aja gitu. Kecuali kalau mereka minta ya. Ustaz aja. Nggak ada kenal saya rombongan. Nggak mau. Ustaz mau jadi jemaah aja. Ada yang kenal Bu Novi, kenal tuh. Ya, iya. Sama Mama kalau itu mertua. jaket, Bu. Kalau Bu Novi itu jaket tebel. Iya, nggak perlu jaket tebal nih Ustaz. Iya, ya, tapi jaketnya beda kamar, Bu. Oh, Allah. Iya, beda kamar. Ya, di sekamar aja udah tahu pastilah Ustaz, dari sikap Ustaz, cara bicara semua pasti tahu kalau itu Ustaz. Nggak mungkin tidak itu Ustaz. Dari cara berpakaiannya aja kan semuanya kan tahu. Insya Allah mudah-mudahan jamaah itu menjadi jamaah IMQ nantinya. Amin. Ini waktunya Ustadz dan kesempatan untuk menarik mereka semua, Ustadz. Iya, menebarkan Granada. Iya. Sayang kalau tidak digunakan baik-baik. Iya, insya Allah. Nabi Yusuf saja berdakwah di penjara, ya kan? Ya, begitu. Jadi kalau saya kasih misalnya jam berapa? Jam 1:30 ya, Bu? Kalau di sini kan jam setengah 6. Ya jam setengah 6 di sini kan? Jam 1:30. Iya. Sebelum Qiyam mulai lah. Sebelum Qiyam mulai. Jam 1:30 tuh lagi melek-meleknya itu. Tapi waktunya istirahat itu ya penting. Ya, jadi waktu istirahatnya pasti siang. Ya, siang itu dipakai untuk istirahat, tidur sebelum asar. Iya. Gitu. Itu waktu istirahat. Jadi, bisa juga pada duha. Bisa tidur. Jadi itu yang apa namanya yang karena kan malamnya itu untuk qiyam ya, biasanya malam untuk qiyam. Mumpung di sana
Kalau misalnya jam 1:30 sampai jam 2:30 misalnya. Sampai kalau jam segitu bisa dapat shock pertama terus satu, Masya Allah. Insya Allah. Di Nabawi terus saya sampai jam 3 biar dapat shock pertama. Niatnya dari hotel begitu. Pasti dingin sekali. Pasti dingin. Jadi kalau masuk rodohnya harus pakai tarhis ya. Iya. Cuma sekali doang baru gitu. Di saya yang kedua, ketiga kalinya, tapi agak ribet sih, susah. Gitu ya. Kalau perempuan kan dari pintu 32, kalau mau nambah apa namanya ke rodohnya. Apply sendiri, itu aja di HP nanti aplikasi itu nusuk, aplikasi nusuk, ya. Download dari Play Store bisa. Ya. Jadi kita bakalnya nusuk kapan saja ya. Pakai aplikasi itu. Jadi kalau di Indonesia nusuknya tahun 2024. Iya. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dan Ustadz terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira dan Bapak Ibu kita sudahkan talim subuh ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arni sekarang belum jam 7. Bu Arni ngelindur. Jam 5 dibilang jam 6 kok nggak buka-buka kelas katanya. Ya Allah. Apa nih Bu Nini, saya dikeluarin kali ini. Sehat selalu ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu Nini. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, kirim salam buat keluarga semua. Waalaikumsalam berkati.